Baik, saya ingin kembali ke Bang Sahrin. Bang Sahrin tadi menjawabnya menggantung. Momentumnya nih kapan dimanfaatkan? Kita akan bisa lihat dalam 1-2 bulan ke depan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun ke depan, atau bagaimana? Ya harus secepat-cepatnya tentunya ya. Ya jadi gini, ini kan ada dua yang sedang kita pertimbangkan. Yang pertama adalah ormas untuk menghimpun keseluruhannya, ataukah langsung menjadi partai politik. Tentunya ini dipertimbangkan plus minusnya dan juga timingnya. Nah, sudah dibentuk tim kecil untuk mulai menggodok tahapan-tahapannya, agenda-agendanya, dan pada saat kapan harus diluncurkan, karena kita tahu bahwa ya saat ini rakyat butuh kepemimpinan, apalagi momentum pilkada ini, kepada siapa, dengan siapa, bersama siapa. Nah ini kan penting, visi apa yang harus dibangun. Nah terus nanti momentumnya lagi ada partai politik. Nah partai politik ini ada dua. Yang pertama partai politik sebagai badan hukum, dan yang kedua partai politik sebagai peserta pemilu. Nah partai politik sebagai badan hukum tentunya urusannya adalah dengan Menkumham. Partai politik sebagai peserta pemilu, nah ini kan harus memenuhi misalnya secara struktur, struktur partai 100% di provinsi, 75% di kota kabupaten, 50% di kecamatan. Nah ini kan juga menjadi bagian dari tahapan-tahapan. Ada syarat selain ADRT, ada platform perjuangan, ada pendiri. Nah ini sedang tentunya butuh waktu, tapi tidak akan lama lagi. Untuk itu kepada masyarakat keseluruhan, gerakan perubahan, seluruh kekuatan warga masyarakat yang selama ini sevisi dengan Mas Anies, nah mari kita tunggu tahapan-tahapan ini. Kita menginginkan sebuah partisipasi politik. Jadi demokrasi yang partisipatorik, di mana rakyat secara inisiatif, secara mandiri terbangun karena kesamaan pemikiran, kesamaan visi dan agenda. Nah sehingga keterlibatannya itu adalah tidak by mobilisasi, tapi dia lebih kepada partisipatif. Partisipatif, baik. Kalau dari Bang Hensat melihatnya, ini momentum yang paling tepat itu seperti apa? Apakah sudah langsung ke tahapan partai politik untuk jangka secepat mungkin begitu ya? Atau lebih baik bikin ormas dulu sambil menunggu momentum yang lebih tepat lagi? Kalau menurut saya jangan terlalu lama ya. Ormas dulu kan ada, seperti Nasdem kan awalnya ormas dulu kemudian baru partai. Golkar juga gitu, tadinya golongan dulu baru kemudian jadi partai. Tapi kalau menurut saya momentumnya ini kan cuma 5 tahunan sekali nih. Jadi kalau menurut saya setelah presiden baru dilantik, itu mestinya sih sudah terbentuk lah, entah itu dalam bentuk ormas ataupun partai politik. Tapi kan pertanyaan selanjutnya adalah, ini akan di mana nanti ormas atau partai politiknya Anies ini? Berada di dalam pemerintahan atau langsung menjadi oposisi? Jadi oposisi di Indonesia itu bukan cuma berat, tapi nggak ada rewardnya dari rakyat. Reward terakhir dari rakyat untuk oposisi itu cuma diterima oleh PDI Perjuangan setelah dia beroposisi lama dengan Demokrat, kemudian bisa mencalonkan Jokowi dan menang. Itu reward terakhir. Tapi kalau kemudian setelah 10 tahun Pak Jokowi memimpin atau eranya Pak Jokowi itu kan nggak ada reward tuh buat oposisi ya. Jadi Demokrat, PKS itu kan nggak ada sama sekali, nggak ada rewardnya. Ya oke lah Demokrat di ujung-ujung masuk ke pemerintahan tapi kursinya turun gitu. PKS naik juga cuma 3 gitu. Jadi artinya itu mesti dipertimbangkan. Apakah kemudian stay, kan kalau garis perubahan harusnya di luar pemerintahan kan, tapi mikirin partainya juga nih kira-kira mau masuk atau tidak gitu. Sementara partai-partai politik yang berada dalam pemerintahan, as we all know gitu ya, mereka mendapatkan fasilitas dari negara yang tidak sedikit gitu, termasuk adalah perlindungan dan itu loh BPKB partai. Jadi dengan dekat dengan pemerintahan itu biasanya SK Kemenkumham yang disahkan itu nggak lama-lama keluarnya tuh, nggak ada yang lucu-lucu gitu ya. Nah itu juga mesti dipertimbangkan. Kalau stay di perubahan terus tapi SK-nya nggak jadi-jadi kan percuma juga gitu. Mau ngapain? Baik, saya juga ingin ke perubahan-perubahan. Kalau tadi dikatakan SK ini penting, jadi harus ada sedikit ya goyang dikit lah, tidak harus strict di perubahan terus gitu posisinya. Kalau misalnya memang Pak Anies Baswedan ingin membuat partai, tapi bagaimana nanti kemudian dengan dampaknya terhadap para pendukung, image-nya akan seperti apa begitu? Para pendukung Pak Anies Baswedan melihat dengan jika nanti ada semacam gerakan-gerakan seperti itu. Nanti jawab saja ya Prof Burhan ya. Kami jeda dulu, kami kembali saat lain. Tapi apa kabar Indonesia Pagi?
Ya, saya ingin langsung ke Prof. Burhan. Prof. Burhan, seberapa penting kemudian Anies Baswedan setia dengan image perubahannya, image oposannya. Tadi kalau Bang Henry bilang, ya perlulah agak sedikit digoyang dikit agar kemudian masih bisa berlanjut gitu nasib partainya ini tidak layu sebelum berkembang begitu. Prof. Burhan bagaimana pendapatnya? Kalau menurut saya sangat penting ya buat Anies Baswedan menjaga narasi dan simbol perubahan yang sudah ada dalam dirinya. Karena kalau misalnya Anies mengubah sedikit citra perubahan yang ada di dirinya, itu justru malah kehilangan aslinya, kehilangan daya tariknya. Bahwa Anies memerlukan semacam siasat ya supaya bisa diterima oleh pemerintah. Saya kira kalau kita melihat peraturan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik sebagai badan hukum, itu tidak terlalu sulit ya buat embrio partai yang mungkin akan digagas Anies untuk bisa diterima oleh pemerintah. Karena tidak seberat kalau misalnya partai harus menjadi kontestan pemilu. Nah itu memang lebih berat verifikasi yang dilakukan oleh KPU. Tetapi step pertama kan lolos dulu sebagai partai yang berbadan hukum. Dan menurut saya pemerintah kalau misalnya menjegal embrio ini itu akan mudah sekali ditembak oleh kalangan civil society. Jadi saya kira pemerintahan siapapun termasuk Pak Prabowo tidak akan gegabah untuk menolak status atau legalitas partai yang mau dibentuk oleh Anies kalau syaratnya terpenuhi. Nah itu. Nah memang syarat untuk bisa dipenuhi tidak mudah tentu saja. Makanya tadi saya menyebut selain potensi sebenarnya ada juga tantangan yang terbuka ya di Anies atau timnya untuk membentuk partai baru, yaitu soal mobilisasi sumber daya, soal logistik. Karena kalau kita mengacu pada pendirian partai, itu kan partai di Indonesia itu mengasumsikan partai nasional. Dan itu sangat berat memang, terutama kalau pengen menjadi partai peserta pemilu. Dan dibutuhkan duit yang besar. Nah tentu Anies punya semacam bisnis network ya, terutama setelah pernah menjadi orang nomor 1 di Jakarta. Tetapi pertanyaannya, sanggup atau tidak mendirikan partai dengan jumlah besar, ya terutama kepengurusan sampai tingkat kabupaten kota. Nah ini tantangan logistik yang tidak mudah. Dan kalau misalnya Anies mampu melewatinya, saya kok yakin ya partai ini bisa menciptakan kejutan. Dan terakhir begini, sebenarnya kalau kita mengacu pada tadi Bung Hendry menyebut ya reward sebagai partai oposisi terakhir pada 2014, betul gitu ya, karena pada saat itu reward kepada partai oposisi diberikan oleh rakyat itu ketika approval rating Presiden SBY menurun. Jadi approval rating itu matters. Nah, survei-survei yang dilakukan oleh lembaga yang kredibel itu kan umumnya dilakukan sebelum demo besar kemarin ya. Jadi kita tidak punya gambaran baru ya, berapa banyak warga yang approve terhadap kinerja Presiden Jokowi. Tetapi asumsikan sesuai dengan data lama, yaitu sekitar 30% yang tidak approve. 30% itu besar. Dan kalau misalnya itu hanya diambil oleh PDI Perjuangan langsung jadi pemenang. Ya, jadi, nah makanya masuk ke niche yang masih kecil, bukan masih kecil ya, masuk ke niche yang diperebutkan oleh satu partai saja, itu menjadi krusial buat partai yang dibentuk oleh Anies dengan narasi perubahan. Daripada masuk ke captive yang gede, tetapi diperebutkan oleh banyak partai. Sekarang kan semua partai masuk ke dalam. Dan akhirnya energi perubahan diperebutkan oleh satu partai. Dan makanya saya termasuk mendorong ini dibentuk supaya ya, mendikdayakan kekuatan oposisi, supaya oposisi itu tidak hanya diwakili oleh satu kekuatan saja. Jadi kita perlu memberi energi pada kekuatan oposisional supaya demokrasi ini lebih seimbang. Karena kan ada semangat dari Pak Prabowo untuk membentuk kolaborasi, istilah dia. Oposisi bukan budaya Indonesia. Itu harus ditandingi. Kalau istilah Cak Nur, kita perlu memompa ban kempes. Dan karenanya energi dan semangat perubahan itu harus dibantu
meskipun itu berasal dari Artinya kalau kelompok, Prof. bukan Burhan dari kelompok tetap kita. bilang harus ada tagline perubahan ini harus tetap konsisten dilakukan. Tapi tadi menjawab apa yang sempat disampaikan Prof. Burhan, Bang Syahrin, tantangannya kira-kira sanggup tidak untuk melalui ataupun menghadang tantangan itu? Singkat mungkin Bang nih, durasinya mepet nih. Ya, bahwa berniat untuk membangun sebuah partai politik ataupun kekuatan politik itu sudah menjadi bagian dari tantangan. Dan untuk itu maka tentunya nantinya sebagai partai politik kan harus dihitung tantangan-tantangan yang dihadapi apa, resiko-resikonya apa, mitigasinya seperti apa. Nah ini tentunya sudah menjadi bagian yang kita perhitungkan dan kita pertimbangkan. Belum lagi nanti ketika menjadi sebuah partai politik di dalam atau di luar. Nah ini juga kan harus dipertimbangkan dan sesuai dengan yang tadi bahwa kita harus melihat kira-kira preferensi yang menginginkan bahwa harus hadir partai politik bersama Anies. Nah ini kemana? Semangatnya seperti apa? Tapi kita tahu bahwa yang menjadi faktor lem tadi istilahnya ataupun ikatan secara keseluruhan ini kan adalah perubahan. Nah perubahan inilah yang harus dijaga, yang harus dirawat sehingga nanti perubahan yang tadinya ini menjadi sebuah entitas dia menjadi sebuah kekuatan politik yang terorganisir. Itu yang menjadi harapan kita. Bang Henry? Ya aturan yang disampaikan yang ada di undang-undang di peraturan itu untuk kondisi baik-baik saja. Jadi politiknya oke, tidak ada demokrasi siasat. Nah itu kalau ada demokrasi siasat aja, misalnya tadi ada elemen variabel logistik. Oh itu sponsornya partainya Mas Anies ini sebelum menyampaikan logistiknya itu, itu sudah lucu-lucu terjadi itu. Jadi dan terus lagi belum ya itu tadi tentang BPKB. Belum lagi misalnya nih, ini baru jadi nih deklarasi. Tiba-tiba dicari nih saudaranya Mas Anies nih, bikin tandingan. Yang di-approve yang ini malah gitu. Jadi kondisinya itu yang harus dipertimbangkan juga. Iya itu harus dipertimbangkan walaupun waktu demo kemarin itu, waktu ada aksi di DPR itu banyak sekali yang menaruh harapan kepada Pak Prabowo untuk bisa mengembalikan demokrasi ke tatanan yang asli. Nah kalau tatanannya sudah tidak ada lagi demokrasi siasat, nah aturan-aturan tadi enak dijalaninnya. Tapi kalau belum ada, ya Mas Anies bisa bilang begini, bagaimana kita bisa melakukan perubahan kalau kita tidak mau masuk ke dalam? Perubahan itu harus dilakukan dari dalam. Bisa gitu lah kira-kira. Mas Anies paling jago lah kalau gitu. Cara-cara cuannya seperti itu ya. Kita bahas di lain waktu ya Bang Hensat, Bang Syahrin, terima kasih. Prof. Burhan, terima kasih. Terima kasih Prof. Burhan. Baik, nanti kita akan kembali lagi ya. Kita jeda dulu. Nanti kita akan kasih perubahan dari dalam juga. Usai jeda, tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi.